Halo Kak, selamat siang. Kak, aku izin ya, memperkenalkan sistem kasir online Majo seperti apa agar Kakak ada gambarannya, gitu. Nah, kalau untuk di Majo nanti Kakak akan mendapatkan 2 akses. Nah, di sini untuk dashboard Majonya untuk owner ini bisa diakses melalui, Google Chrome ataupun Safari di dashboard.majo.id. Nah, ini kita bisa langsung masuk aja. Seperti ini. Nah, di sini untuk tampilan dashboard-nya, Kak, gitu. Sini Kakak bisa lihat untuk dashboard penjualannya, kita bisa berupa harian, mingguan, dan juga bulanan. Nah, di sini kita sudah ada grafiknya juga, nanti Kakak bisa lihat nih untuk kontrol fraud-nya, terus juga untuk metode pembayarannya, jenis order, penjualan per kategori, produk terlaris, komisi per kasir, penjualan per kasir, dan juga stok terendahnya. Seperti itu. Nah, kalau untuk di Majo kita ada beberapa jenis laporan, dari laporan penjualan hingga ke laporan settlement. Kita sudah ada 30 jenis laporannya ya, Kak. Nah, di sini kita sudah ada ringkasan penjualan. Dari ringkasan penjualan ini, nanti Kakak bisa nih, lihat secara real time, di minggu ini atau minggu lalu hingga 30 hari terakhir, seperti itu, Kak. Jadi nanti Kakak bisa sesuaikan. Nah, ini juga bisa diekspor laporannya melalui PDF ataupun Excel gitu ya, Kak. Di sini untuk ringkasan atau rinciannya, untuk pendapatan, biaya promosi, dikurangi biaya administrasi, penjualan bersih, hingga menghasilkan total laba kotornya, seperti itu. Nah, di sini kita juga ada untuk detail penjualan. Untuk detail penjualan juga kita bisa lihat untuk total penjualannya, total transaksi, penjualan bersih, total pembayaran, dan juga total piutang. Nah, ini sama juga ya secara real time juga. Kalau misalkan kakak mau akses minggu lalu atau minggu ini, seperti itu. Dan kalau untuk di Maju, kita laporannya bisa menggunakan Excel, PDF, ataupun CSV gitu, Kak. Nah, kalau untuk di paket, advance kita sudah ada untuk analisa laporan. Jadi Kakak bisa lihat nih, untuk waktu teramai produknya, seperti ini. Oke, kita ada grafiknya, jadi nanti Kakak bisa tahu nih, produk apa yang teramai, seperti itu. Misalkan di sini kita ada Meses Bali Max gitu ya, terus es cappuccino, seperti itu. Ini contohnya aja ya, Kak. Nah, ini juga kita ada waktu teramai penjualan. Sini juga ada grafiknya dan di sini juga ada waktunya, waktu teramainya. Seperti itu. Nah, kita juga ada perputaran stok. Jadi nanti Kakak bisa lihat nih untuk putaran stoknya yang banyak tuh apa aja, seperti itu. Ini juga bisa diakses secara real time juga, seperti itu dan bisa diekspor laporannya melalui PDF ataupun juga Excel. Oke, sampai situ ya Kak ya kalau untuk laporan dan juga analisa laporan. Nah, kalau untuk Kakak mau masukkan atau input produk, kita ada di produk, Kak. Dari produk kita ke daftar produk terlebih dahulu, seperti itu. Dan nanti kalau misalkan Kakak produknya banyak gitu ya, ini bisa diimport produknya menggunakan Excel di sini. Nanti ekspor template, ini aku perlihatkan. Untuk Excelnya seperti ini ya. Sebentar lagi loading. Nah, seperti ini ya Kak, contohnya ya. Kita bisa input produk Kakak sampai 3.000 produk. Seperti itu, menggunakan Excel ya. Nah, tapi kalau Kakak mau menggunakan atau input satu-satu itu juga bisa ditambah produk di sini. Seperti itu ya. Nah, karena aku sudah punya produknya, eh, contoh layar LCD di sini. Di sini ya Kak ya. Jadi aku sudah membuat untuk produknya. Kita di sini ada contohnya untuk layar LCD, lalu untuk kategorinya alat, terus juga untuk monitor persediaannya kita aktifkan, dan juga untuk satuannya pieces, dan untuk SKU-nya nanti Kakak bisa sesuaikan aja gitu. Dan untuk harga jualnya misalkan di 25.000. Seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa langsung simpan aja. Nah, kalau untuk layar LCD ini kan kita
misalkan ada yang pembelian LCD-nya aja, layarnya, ataupun juga pemasangannya atau jasanya, itu bisa kita masukkan ke produk ekstranya, Kak. Gitu. Jadi nanti kita masukkan dulu untuk produk ekstra, kita tambahkan untuk ekstranya, ini kita pilih opsional atau pilih wajib dan salah satu seperti itu ya. Nah, karena aku juga sudah punya untuk produk ekstranya, misalkan jasa. Nah, di sini ada jasa pemasangan ya untuk produk ekstranya seperti itu. Oke, nah kita juga sudah ada untuk inventory-nya, Kak. Gitu. Tadi kan kita udah input untuk layar LCD-nya nih, Kak. Nah, kita ke pembelian stok nih, Kak. Lalu ke faktur pembelian. Jadi kita input dulu nih untuk stoknya. Nanti Kakak bisa tambahkan untuk faktur pembeliannya dan tanpa nomor referensi seperti itu. Nanti diikuti aja alurnya. Lalu untuk atur barang diterima dan apa aja produk yang akan diinput untuk masukkan stok. Seperti itu. Gitu ya. Nah, di sini karena aku juga sudah punya untuk layar LCD ya. Di sini aku juga sudah ada untuk layar LCD-nya. Ada jumlah 100.000, sorry, di sini. Gitu. Nah, terus kalau Kakak mau ngeceknya, itu Kakak ada di kelola stok dan juga di daftar stok. Nah, di sini ya. Sini untuk layar LCD. Nah, di sini ya, sudah masuk nih, Kak. Untuk layar LCD masuknya ada 1.000, akhirnya tinggal 1.000. Oke, sampai sini ya, Kak, kalau untuk di perstokannya gitu atau di daftar stok dan juga kelola stoknya. Seperti itu. Nah, ini langsung aja kita ke POS Majonya atau aplikasi kasirnya. Nah, di sini untuk aplikasi kasirnya nanti Kakak bisa download melalui App Store, Play Store, ataupun juga Microsoft Store. Gitu. Ini kita tutup kasir terlebih dahulu. Karena kita belum tutup kasir. Kita masuk kasir terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini untuk tampilan kasirnya ya, Kak. Kita ada beberapa pilih mode. Kita ada mode grid, meja, e-commerce, reservasi, SKU, jasa atau buku menu. Gitu, Kak. Biasanya kalau retail itu kita menggunakan SKU di sini ya. Kalau misalkan Kakak mau menggunakan mode grid juga bisa seperti ini contohnya. Gitu ya. Jadi di sini misalkan layar. Sebentar, ini kita cek terlebih dahulu ya di dashboardnya. Untuk layar LCD-nya sudah oke, untuk kategorinya alat. Di sini alat tidak tampil di menu, artinya itu tidak tampil di aplikasi kasirnya. Jadi kita ubah terlebih dahulu, di sini kita ubah. Ini kan off ya, Kak. Jadi kita on kan, kita simpan seperti ini. Oke. Nah, di sini kita balik lagi ke aplikasi kasirnya. Nah, di sini sudah ada ya untuk layar LCD. Seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan satu PC sini juga bisa disimpan. Ini pembelian layar LCD-nya aja. Tapi kalau misalkan mau menggunakan jasa pemasangan gitu ya, Kak. Ini ditambahkan jasa pemasangan satu. Gitu. Jasa pemasangan sini 15.000, layar LCD-nya itu 25.000. Seperti itu. Ini kita bisa langsung bayarkan aja. Nah, untuk di Majo kita sudah ada uang pas, non tunai. Non tunainya kita bisa terintegrasi dengan e-wallet, contohnya untuk GoPay, ShopeePay, Link Aja dan juga Dana. Dan untuk transfer kita juga ada transfer menggunakan BNI, Kris BCA ataupun Kris BRI. Nah, untuk di Majo kita sudah
ada Majopay Kak namanya, sama seperti dengan ShopeePay, seperti itu ya. Nah, ini untuk kris Majo dinamis seperti ini untuk payment-nya. Jadi untuk krisnya ini atau barcode-nya ini sesuai dengan jumlah nominal. Itu untuk meminimalisir kekurangan atau kelebihan transaksi, bahkan bukti bayar kris palsu. Seperti itu ya. Nah, ini kita coba dulu menggunakan uang pas, kita proses bayar, dan juga kalau misalkan di paket advance, ini kita bisa bagikan struk melalui WhatsApp, Kak, SMS, dan juga email. Seperti itu ya. Nah, ini kita bisa pencet selesai. Kita cek kembali, Kak, di dashboard-nya ya, untuk stoknya berkurang atau tidak, gitu. Nah, stoknya itu pasti kita berkurang ya, Kak. Ini kita ada di inventory lagi, lalu kita ke kelola stok dan juga daftar stok. Kita lihat nih untuk layar LCD-nya. Seperti ini ya, Kak. Sudah terjual satu dan sisa 999. Seperti itu ya contohnya ya. Terima kasih, Kak. Selamat siang.